Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Abdullah Malela. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi rental futsal ya. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga framework kode Igniter 4 ya. Oke, langsung saja. Jadi pas awal buka aplikasinya maka akan disuguhkan ke halaman ini ya. Ini tuh halaman user. Jadi nanti si usernya bisa langsung booking lapangannya atau bisa login terlebih dahulu. Nah, jadi saya demokan untuk admin dulu ya. Jadi di sini langsung login saja. Untuk user dan admin itu form loginnya sama gitu ya. Cuma satu ini. Nah, ini kalau misalkan daftar, nanti akunnya tersimpan sebagai user. Nah, jadi saya login dulu sebagai admin. Nah, ini sudah masuk ya ke halaman dashboard dari adminnya. Ntar saya rubah dulu ya tampilannya. Nah, jadi di dashboard itu ada beberapa informasi ya kayak total transaksi hari ini, bulan ini, dan tahun ini. Nah, jadi bisa dilihat di dashboardnya. Lanjut ke bagian master data ya. Ntar saya perbesar dulu. Di sini ada data admin. Nah, jadi ini boleh ditambahkan adminnya gitu ya kalau mau lebih dari satu. Kemudian user juga bisa ditambahkan di sini atau usernya yang daftar sendiri. Nah, bisa di sini. Bisa ditambah, bisa diedit dan dihapus juga. Nah, kemudian ada lapangan nih. Nah, di sini saya punya contoh dua lapangan nih, ada lapangan A, lapangan B. Tarif per jamnya ada yang 150 dan yang 100. Ini bisa diedit, bisa dihapus, bisa dilihat detailnya juga. Nah, saya contohkan untuk tambah lapangannya. Nah, misalkan di sini saya bikin lagi lapangan C, gitu ya. Jenis lapangannya apa nih? Ada yang vinil, ada yang rumput sintetis, gitu ya. Ya, jenis lapangan pada umumnya lah. Sini coba saya contohkan yang semen nih ya. Lokasinya ada di indoor atau di outdoor gitu. Untuk semen biasanya ada di outdoor. Kemudian tarif per jamnya berapa? Misalkan 100.000. Nah, tinggal ditulis saja. Deskripsinya boleh dikosongkan, boleh diisi gitu ya. Nah, di sini saya contoh saja. Nah, misalkan deskripsinya seperti ini ya. Bebas terserah. Kemudian untuk thumbnail. Nah, thumbnail ini nanti gambar yang bakal dilihat gitu ya di halaman lapangannya. Di halaman data lapangannya. Ini gambar pertama yang bakal dilihat. Nah, jadi kalau nggak masukin thumbnail, gambar defaultnya ini. Jadi kalau mau dimasukin yang tinggal dipilih saja. Nah, misalkan di sini saya pilih yang mana nih? Semen. Nah, asal saja ya. Ini contoh. Saya pilih yang ini. Kemudian gambar tambahan. Ini tuh kayak gambar pelengkap gitu ya. Misalkan gambar pertamanya yang ini. Terus gambar-gambar yang selanjutnya itu mau yang mana. Nah, bebas. Sini saya contoh ini. Ini sama ini nih, 3 ya. Nah, udah 3 saja. Kemudian langsung klik saja add. Nah, maka akan langsung tuh ya nambah satu lapangannya. Kalau mau lihat detailnya bisa. Nah, seperti ini. Oke, kalau mau diedit juga bisa nih. Nah, tinggal diedit saja. Mau ganti thumbnail bisa ganti di sini. Mau hapus gambar tambahannya boleh hapus. Mau ditambahin juga bisa. Oke, itu untuk lapangan ya. Kemudian lanjut ke jadwal. Nah, di sini jadwalnya itu dari jam 6 pagi ya sampai jam 24 sampai tengah malam gitu ya.
Nah, ini nggak diaktifin. Kalau mau diaktifin boleh tinggal dicek saja, gitu ya, di checklist. Nanti pada jam ini bisa dipilih gitu ya untuk di booking. Nah, kalau nggak di checklist nanti nggak muncul. Jadi jam ini nggak bisa di booking gitu ya. Itu untuk jam. Kemudian data rental. Nah, data rental ini data orang yang ngebooking gitu ya. Bisa lewat online, bisa lewat offline gitu. Nah, kalau offline berarti admin yang inputin. Nah, berarti si pelanggan atau si usernya yang datang ke rentalnya gitu ya, nggak lewat rumah atau apa. Istilahnya nggak online lah ya. Nah, ini ada yang online, ada yang offline juga nih ya. Ini saya clear dulu coba datanya biar enak ya. Nah, ini masih kosong ya. Coba saya tambahkan. Nah, pilih mau lapangan yang mana gitu ya. Misalkan mau yang vinil. Nah, maka keluar lapangan yang vinilnya doang. Mau yang rumput sintetis, keluar lapangan yang jenisnya rumput sintetis. Nah, saya coba pakai yang vinil ya. Bisa langsung klik ininya atau klik ini. Bisa ya. Nah, maka akan tampil ke ini ya. Halaman pilih jadwalnya. Nah, di sini tinggal dipilih. Jadwalnya bakal tampil sesuai dengan jadwal yang sudah disetting di data jadwalnya ya. Nih, saya coba buka data jadwalnya. Nah, misalkan jamnya cuma sampai jam 10 malam nih ya, berarti ini sama ininya di unchecklist. Nah, udah. Berarti ini sama ini bakal hilang nih ya, sampai jam ini doang nih 10 malam. Saya refresh. Tuh. Nah, ini kalau misalkan sudah ada yang booking, tulisannya bukan available lagi. Tapi ada tulisan booked gitu ya, atau di booking. Di sini warnanya merah. Nah, saya coba ya, pilih tanggal bookingnya. Kalau mau tanggal sekarang boleh, mau tanggal-tanggal yang nanti juga boleh. Nah, kalau yang tanggal sebelumnya itu udah nggak bisa ya. Nah, misalkan tanggal sekarang nih. Terus pilih jamnya, mau jam 9 sampai jam 10 nih, misalkan ya. Kemudian bayar. Nah, nanti keluar tuh ya. Tanggal rentalnya tanggal ini, jamnya tuh ya. Totalnya berapa? Nah, ini atas nama siapa? Tinggal dituliskan di sini ya. Misalkan ini. Kemudian bayar. Nah, maka langsung berhasil tuh ya transaksinya. Kalau mau lihat detailnya juga bisa. Nah, seperti ini gitu ya. Di sini bakal ada tulisannya jenis transaksinya online atau offline. Ya. Kalau transaksinya online di sini ada bukti gitu ya, bukti transfernya. Ini bisa di print juga. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk apa namanya? Data rental ya. Dan rental di offline-nya. Kemudian di sini ada SMTP email nih. Nah, ini penting banget. Ini tuh gunanya untuk mengirimkan email ke si pembelinya. Kalau pembelinya ngelakuin transaksi online gitu ya. Nanti dikirimi informasi pembayarannya gitu ya. Kayak nomor rekeningnya, jumlah yang harus dibayarnya ke emailnya si pembeli. Nah, kalau ini settingnya nggak benar, ya aplikasinya nggak jalan gitu ya. Ini saya settingnya pakai SMTP punya Google ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau di hosting ini juga bisa disetting pakai SMTP-nya punya akun si hostingnya. Ya, jadi tinggal disesuaikan saja nama hostnya apa, usernya apa, passwordnya apa gitu ya, portnya berapa, dan kriptonya apa, SSL atau TLS. Nah, ini untuk SMTP email ya.
Kemudian ada laporan di sini, bakal muncul gitu ya laporannya. Tapi pilih dulu tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan dari tanggal 1 gitu ya sampai tanggal sekarang. Kalau cari, nah ada tuh ya. Kalau misalkan hari ini doang, nah ada tuh ya. Oke, kita lanjut ke apa? Rental online-nya ya. Jadi saya nanti bakal pakai handphone saja. Nah, oke, sekarang saya sudah masuk ke mode handphone nih ya. Nah, saya bakal contohin ya, booking online-nya. Nah, ini sama. Booking online-nya bisa login dulu ya, dan juga bisa tidak login dulu. Nah, bedanya gimana? Kalau login gitu ya, otomatis harus pakai akun. Nah, kalau udah punya akun, nanti riwayat transaksinya gitu ya, bakal terekam tuh. Jadi kita bakal tahu kita sudah booking apa aja di aplikasi rental ini. Nah, kalau nggak login, ya data transaksinya tidak terekam gitu ya. Jadi kita nggak bisa tahu udah rental apa aja. Nah, saya contohin misalkan mau rental yang lapangan A lagi ya. Atau login dulu deh. Ya, login. Nah, ini ya. Kemudian klik sign in. Nah, berhasil login. Nah, di sini tuh ya ada riwayat transaksi. Kalau sudah login nih, ada riwayat transaksinya. Ini kita tinggal pilih lapangan lagi ya. Nah, ke sini. Kemudian pilih lapangan A lagi. Karena saya mau rental lapangan A ya. Ini bisa dilihat-lihat gambarnya. Nah, saya juga mau bookingnya tanggal sekarang gitu ya. Nah, tuh jadi bedanya gini. Kalau misalkan udah di booking, ini nggak bisa dipilih tuh ya. Kalau belum di booking kan ini bisa tuh, bisa dipilih. Nah, sedangkan ini nggak bisa. Oke, saya coba booking jam 7 gitu ya, sampai jam 8. Oke, jadi tinggal bayar saja. Nah, bedanya kalau sudah login itu ini bakal keisi otomatis nih ya. Email sama namanya. Nah, kalau belum login ini harus isi sendiri email sama namanya. Dan isinya harus benar gitu ya supaya nanti emailnya kekirim. Jadi emailnya pakai email yang aktif ya. Ya nanti informasi pembayarannya kekirim ke email. Nah, ini saya sudah benar kayak gini, jadi tinggal klik bayar saja. Nah, maka akan tampil notif pemesanan berhasil, silakan periksa email Anda untuk melanjutkan pembayaran. Nah, di sini kita disuruh untuk memeriksa email gitu ya. Jadi silakan dibuka saja emailnya. Nah, di sini sudah muncul tuh ya, rental Malela proses pembayaran. Nah, tinggal diklik saja. Nah, tuh tampil. Terima kasih sudah menggunakan layanan kami. Berikut adalah total biaya yang harus dibayar. Nah, nama lapangan yang kita booking itu lapangan A ya. Jamnya dari jam 19 maksudnya sampai jam 20. Nah, dari jam 7 sampai jam 8 malam. Totalnya ada segini. Nah, sekarang di bawahnya ada nomor rekeningnya gitu ya. Nah, jadi di sini silakan lakukan pembayaran dengan nominal gitu ya, sebanyak yang tertera di atas. Pastikan untuk screenshot atau fotokan bukti pembayaran. Jika sudah melakukan pembayaran, silakan kirimkan bukti pembayaran melalui link di bawah ini. Nah, jadi kalau udah bayar gitu ya, jangan lupa difotoin gitu ya atau di screenshot. Kalau udah, silakan klik kirim bukti ini. Tombol kirim bukti itu ya ada. Kirim bukti. Nah, yang ini. Jadi tinggal klik kirim bukti saja. Nah, maka akan tampil halaman ini ya proses pembayaran nih. Nah, kalau sudah ada buktinya tinggal pilih file saja.
Ini saya coba langsung pakai kamera nih ya. Klik foto. Nah, misalkan buktinya seperti ini nih ya. Contoh saja ini mah. Kemudian kirim. Nah, sudah. Nanti ya bakal ada notif. Bukti pembayaran berhasil dikirim. Info selengkapnya bisa Anda lihat pada pesan email yang kami kirim. Terima kasih. Nah, jadi ada email lagi nih yang kekirim ke email kita. Nah, coba dicek saja emailnya. Nah, ada tuh ya, pembayaran berhasil. Nah, coba diklik. Nah, berhasil tuh. Terima kasih sudah mengirim bukti transfer. Anda bisa datang langsung ke tempat rental atau pada jam yang sudah Anda booking gitu ya, dengan menunjukkan email ini. Nah, jadi nanti emailnya ditunjukin ke si adminnya gitu ya. Biar nanti adminnya bisa nyari nih pakai nomor invoice ini. Ya, pakai nomor invoice ini. Kalau datanya ada, berarti benar gitu ya. Kemudian dicek bukti transfernya betul atau tidak. Kalau tidak betul nanti dihapus datanya sama admin. Jadi harus benar. Oke, coba saya cek riwayat transaksinya ya. Jadi balik lagi ke aplikasinya. Ini ke my profile saja. Nah, ada tuh ya. Di sini juga kalau statusnya belum dibayar nanti ada ya belum dibayar gitu. Nah, karena ini sudah dibayar maka statusnya lunas. Bisa klik detail gitu ya. Nah, bakal tampil nih ya detailnya. Tuh, di print juga bisa. Jadi kalau mau di print atau dicetak boleh saja ya. Oke, itu untuk rental secara online ya. Nah, saya balik lagi ke akun adminnya. Nah, ini saya sudah balik lagi ke halaman admin ya. Nah, coba saya ke data rental. Nah, nanti di sini ada tuh ya, transaksi online. Statusnya sudah lunas. Kalau belum dibayar nanti statusnya belum dibayar gitu ya. Tinggal dilihat saja di sini detail. Kalau belum ada bukti transfernya berarti belum bayar. Kalau sudah ada dicek dulu lihat bukti. Nah, ini benar enggak gitu ya. Bukti transfernya. Kalau benar ya berarti transaksinya berhasil gitu ya, benar. Kalau misalkan buktinya asal-asalan ya tinggal dihapus saja gitu ya. Hapus datanya. Terus oke. Nah, nanti bakal terhapus datanya. Oke, untuk demo kali ini cukup sampai sini saja ya. Kalau teman-teman tertarik sama source code-nya, linknya saya sudah simpan di deskripsi, tinggal dicek saja ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata-kata dalam pembuatan video ini, saya pamit undur diri. Salam coding.